Hai curious people, Anissa here. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semuanya sehat. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru nonton YouTube aku. Semoga kalian suka dan bisa banyak belajar dari video-video yang ada di YouTube aku. Hari ini aku ingin sharing sama kalian dan tema kita hari ini adalah stop hedon saat Ramadan dan bijak dalam menggunakan THR yang kalian dapatkan. Hedonisme sendiri sebenarnya bisa dikatakan sebagai suatu kesenangan, di mana di sini biasanya kesenangan ini digunakan dalam arti yang kurang baik ya, yang negatif maksudnya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan atau cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan hedon. Gaya hidup yang berfokus kepada kesenangan dan juga kepuasan tanpa batas ini tentunya sangat tidak baik apabila kita terapkan, teman-teman. Belum lagi saat ini sosial media mendukung dari kegiatan hedon ini. Apalagi banyak sekali dari kita yang setiap hari melihat sosial media dan banyak sekali di sosial media yang mereka mempertontonkan hidup atau kegiatan hedonismenya. Beberapa contoh dari gaya hidup hedon ini yang bisa kita lihat ke diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita adalah yang pertama, membeli banyak barang-barang mewah dengan harga selangit. Misalnya nih, membeli sepatu, tas dengan harga selangit, padahal sebenarnya kita bisa saja membeli dengan harga di bawah itu dan bisa mendapatkan fungsi yang sama untuk sama-sama kita pakai. Yang kedua, hobi mentraktir teman-teman atau orang-orang sekitar tetapi dananya dari hutang. Gak masuk akal kan ketika kalian mentraktir orang lain, ini adalah salah satu perilaku yang baik, namun sebenarnya kalian hutang, teman-teman. Jadi ketika kalian sudah melakukan sesuatu, setelah itu pusing mikirin untuk bayar utangnya gimana. Dan ini banyak kita temukan di sekitar kita. Dan biasanya ini dilakukan untuk mempertontonkan kepada orang lain bahwa keuangannya baik-baik saja atau agar dicap orang kaya oleh orang-orang di sekitarnya. Contoh ketiga, banyak sekali mereka yang terus-menerus makan makanan enak. Sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja jika kalian ingin self-reward dengan memakan makanan yang enak di restoran yang bagus. Namun, coba kalian bayangkan jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus. Uang dari mana? Lalu dampaknya ke pribadi orang-orang yang melakukan hedon ini, yang pertama mereka menjadi konsumtif. Lalu yang kedua, mereka juga menjadi egois ya teman-teman. Ketika mereka ingin sesuatu, mereka benar-benar akan mencapai tujuan tersebut dengan menghalalkan segala cara. Selanjutnya, gaya hidup mereka menjadi boros teman-teman, dan mereka biasanya juga kurang bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan. Mereka juga menjadi pemalas, soalnya mereka juga tidak menghargai waktu dan uang yang mereka miliki. Dan terakhir yang paling mengerikan, biasanya mereka menjadi mulai berani untuk korupsi teman-teman di kantor ataupun di lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Nah, momen Ramadan ini biasanya dijadikan kesempatan untuk masyarakat kita untuk menjadi hedon. Why? Karena pada saat Ramadan ini, biasanya para pekerja ataupun karyawan mendapatkan THR yang jumlahnya lumayan besar, teman-teman. Dan menurut peraturan pemerintah, THR ini harus diberikan 7 hari maksimalnya, 7 hari sebelum Lebaran. Sayangnya, banyak masyarakat kita yang menjadi bingung dalam mengelola keuangannya ketika THR ini didapatkan. Sehingga biasanya uang yang didapat dari THR ini ya udah habis begitu aja. Berikut tips yang bisa kalian lakukan untuk menghindari perilaku hedon. Yang pertama, kalian harus bisa memilah antara kebutuhan dan juga keinginan. Yang kedua, hiduplah dengan skala prioritas. Jadi, kalian benar-benar menggunakan keuangan kalian sesuai dengan skala prioritas kalian masing-masing. Yang ketiga, kalian harus bijak dalam bermedia sosial. Misalnya, banyak sekali di sosial media yang menunjukkan outfit terbaru atau tempat makan yang lagi hits. Jangan pedulikan hal tersebut, teman-teman. Jika memang kalian tidak terlalu penting dengan hal tersebut, apalagi hanya untuk sekedar foto dan memenuhi kepuasan saja, menurut aku lebih baik tinggalkan hal-hal tersebut.
Dan yang keempat, kalian harus selektif dalam memilih teman. Teman-teman ini adalah cerminan dirimu. Jika kalian mempunyai circle pertemanan yang mempunyai sifat yang baik, maksudnya perilaku yang tidak hedon, tentunya akan membuat kalian juga tidak berperilaku seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman harus menjadikan tabungan atau investasi sebagai kewajiban. Setelah semua kebutuhan teman-teman terpenuhi, kalian harus mewajibkan diri kalian menabung bahkan berinvestasi. Dan saat ini banyak sekali pilihan untuk berinvestasi bagi milenial zaman sekarang. Salah satunya adalah dengan nabung emas atau kalian bisa investasi dengan mudah di reksadana. Sebagai simulasi saja, kalian bisa menggunakan 30% dari dana kalian untuk kebutuhan pokok, lalu 30% untuk membayar kewajiban teman-teman, dan 20% untuk dana darurat, serta 20% lainnya digunakan untuk berinvestasi. Dan berikut aku kasih simulasi sama kalian untuk membeli reksadana di sekuritas hanya dengan modal 100.000 saja. Bahkan saat ini kalian bisa membeli reksadana hanya dengan modal 10.000 saja di beberapa sekuritas. Pertama-tama, mungkin kebiasaan berinvestasi ini adalah salah satu kebiasaan yang berat buat kita. Namun, lama-kelamaan jika ini sudah menjadi habit kita, kita akan ada dorongan untuk melakukan itu secara terus-menerus dan berkala. Usahakan kalian tidak menggunakan atau membeli uang kalian dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pengeluaran ekstra itu bisa kalian alihkan dengan berinvestasi yang akan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Selamat mencintai berinvestasi!